Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allahi fil bidayat. Di sini dikatakan salah satu tanda atau sebagian tanda akan sukses di dalam akhirnya, maka di awalnya harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu tauhid, mengesahkan Allah, artinya hati kita esa, di hati kita hanya Allah yang ada. Atau orang juga bilang makom fana, hanya Allah yang ada gitu ya. Tauhid sebenarnya, tauhid itu kan pengesaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang besar, yang paling besar, satu-satunya yang ada di hati. Sampai dunia ini tidak bisa menipu kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jalannya. Jalan dari mulai bidayah pertama dan sampai akhir namanya nihayah. Awal di bidayah, ujungnya nihayah. Nah, tetapi ini di dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid awalnya ada, ujungnya ada. Nah, di dalam perjalanan kehidupan atau perjalanan spiritual seorang muslim, maka akan dihadapi oleh dua tantangan. Tantangan pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu membuat manusia tidak mau taat. Kalau tantangan itu sudah bisa dikalahkan, maka ada tantangan kedua, badannya taat, hatinya belum taat. Ya. Hatinya masih ada cinta dunia. Makanya cinta dunia ini mesti dilawan. Nah, karena dia posisinya ada di hati, ya. Sementara kalau yang pertama itu hawa nafsu itu di otak, maka mengalahkan hawa nafsu itu dengan dakwah itu, dengan persepsi itu di akal, Pak. Bisa ngaji, dapat nasihat, dapat tausiah, dapat ceramah, otaknya paham, mudah mengamalkan. Akhirnya bisa mengamalkan. Nah, ini hidayah pertama ini. Hidayah pertama itu namanya hidayatud dilalah. Kemudian nanti kedua baru hidayatut taufiq, atau enteng melakukan ibadah. Senang melakukan ibadah dan berat melakukan maksiat. Nah, begitu. Nah, hidayah nomor 2 ini dinamakan hidayatut taufik. Ya, di nomor 2 ini menjadi kekasih Allah, Pak. Statusnya nanti menjadi kekasih Allah. Kalau tadi melawan hawa nafsu sehingga bisa beribadah, maka jatuhnya ahli ibadah. Sering dinamakan dengan abror. Makom abror. Ya, nanti kalau sudah bisa mengalahkan cinta dunia di hati, makomnya namanya kekasih. Kekasih itu namanya bisa muqarrabin kalau di surat Waqiah. Bisa juga dinamakan dengan wali kalau dalam hadis. Bisa juga dinamakan dengan ihsan kalau di level Islam, iman, ihsan, dia derajatnya di ihsan. Nah, kalau dari mulai kita belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita fardunya bagus, sunahnya istiqomah itu ya, di fisiknya kita mudah tapi hatinya belum, nah itu dinamakan dengan abror. Orang itu dinamakan abror. Surga enggak Pak Ustaz? Surga, tapi bukan kekasih. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang abror itu ada di surga.
Kebalikannya, wa innal fujjara lafi jahim. Orang fujar, orang fajir. Orang fajir itu adalah orang yang pertama. Fajir ahli dosa, abror ahli pahala. Jadi begitu. Pendosa ya apa tuh namanya, pelaku kebaikan, pelaku pengumpul pahala. Yang ketiganya namanya adalah orang-orang kekasih Allah. Nah, perjalanan dari sini ke sana sampai ke sana itu macam-macam. Ya, perjalanan ini suluk ya, perjalanan salaka, perjalanan. Maka orang yang berjalan dari mulai start sampai abror ya, sampai dengan muqarrabin, itu dinamakan dengan salik, orang yang berjalan. Nah, nanti sampai di ujungnya itu sudah sampai, bahasa Arabnya wasil. Dalam perjalanan ini, dalam suluk ini, perjalanan ini dari satu sudah gitu ya, itu ada yang punya kendaraan pribadi, ada yang menggunakan kendaraan umum, bis umum tapi pribadi, maksudnya bisnya punya pribadi, di dalamnya banyak. Nah, itu perjalanan itu yang bentuknya pakai bis biasanya dinamakan dengan thariqah. Kendalanya cuma dua. Yang pertama melawan hawa nafsu sehingga bisa melakukan ibadah. Yang kedua menghilangkan cinta dunia.